أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang mau dibahas nih tadi dua. Pertama, la khaufun alaihim, jangan takut. Yang kedua, walahum yahzanun, jangan sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut itu terhadap sesuatu yang terjadi di masa akan datang. Itu takut. Takut kena pecat, takut tak lulus, takut tak dapat rumah, takut tak dapat pensiun, takut tak dapat warisan, takut. Takut itu terjadi di masa akan datang. Belum terjadi dia. Kalau sedih, sedih terhadap masa lalu. Sedih tak jadi nikah dengan mantan SMP dulu. Rupanya sekarang dia udah jadi direktur. Sedih terhadap masa lalu. Sedih itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kira-kira kalau kita menangis darah, balik lagi yang lalu. Lalu kenapa disedihkan? Untuk apa disedihkan? Maka jangan terlalu banyak menengok kaca spion sampai lupa menengok kaca depan. Mana yang lebih besar, kaca depan apa kaca spion? Kalau perlu patahkan kaca spion. Tapi jangan, kita kan mau mundur juga. Oleh sebab itu maka sekali-sekali aja tengok. Ibu kalau naik motor, lebih banyak nengok ke depan atau nengok kaca spion? Kalau terlalu banyak nengok kaca spion, nabrak lampu merah, tangkap polisi lah. Oleh sebab itu, tatap masa depan. Tulis nanti depan motor tuh, tatap masa depan. Balikkan spion ke depan. Kalau orang terlalu banyak melihat masa lalu, pintu menuju masa lalu itu nama pintunya 2 huruf, lau. Fa inna lau miftahu. Sesungguhnya lau itu adalah kunci setan. Lau itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya kalau. Kalaulah dulu. Kalaulah dulu aku ikut kuliah tes. Kalaulah dulu aku tak jadi sama bang nih. Kalau sekali kalau akan disusul. Makanya begitu sekali kalau di sini terlintas, sekali kalau langsung tepuk jidat. Astagfirullah. Jangan kuat-kuat kali. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah ada kalau walaupun sekali. Yang boleh disesali itu adalah kenapa aku muda dulu tak baca Quran. Kenapa aku dulu tak berjilbab sampai keriting. Macam-macam udah dicoba. Ada keriting tripis, ada keriting halus. Rambut merah kuning kelabu. Itu yang boleh disesali. Kenapa aku dulu tak belajar menghafal Quran? Kenapa aku dulu tak jadi qari'ah? Sehingga penyesalan di masa lalu itu dibalaskan sakit hati sekarang dengan rajin membaca Quran. Itu positif dia. Tapi kalau masalah dunia ini, yang lalu biarlah berlalu. Akan datang diulang lagi. Jangan. Akan datang maka kita mesti lebih baik. Maka kata Nabi SAW, la ta'jas. Jangan lemah menghadapi hidup. Bangkitkan semangat. Jadi pengajian yang kira-kira membangkitkan semangat, ikuti. Saya kalau ngaji sama Buya Yahya, bangkit semangat saya. Ikuti. Saya kalau mendengar motivasi dari Agim Manajemen Kolbu, bangkit semangat saya. Ikuti. Tapi kalau hanya menghilangkan semangat, tinggalkan. Oleh sebab itu maka, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia. Setelah dia ikut pengajian, apa nama komunitas ibu nih? Ini nama baru nampaknya nih. Setelah ibu semuanya didata, ada nama lengkap, alamat, nomor handphone, sehingga kalau dia tak datang 2-3 kali, tanya kemana. Sehingga ada kontrol. Dan dia pun ketika ditanya itu, dia tidak pula, apa kau tanya-tanya? Itu kan privasi hubungan aku dengan Tuhan. Tidak. Karena ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada pengurus pengajian nanya, sesungguhnya dia sayang sama kita. Daripada dia bawa setan, kan bagus doa ke pengajian. Nah, jadi kita tanya, ya datang ya. Datang. Istiqomah ikut pengajian ini, maka janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Kemana malaikat itu turun? Turun ke dalam hati kita, membisikkan, 2 bisikan dia. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru, berbahagialah engkau.
Jangan takut, jangan sedih, berbahagia. Bisakah uang membahagiakan orang? Banyak orang kaya bunuh diri. Bisakah popularitas terkenal cantik membahagiakan? 3 artis India bulan ini bunuh diri. Kurang ganteng lagi. Ustaz ngikuti juga. Saya tak ngikuti, masuk sendiri dia ke HP saya. Kaya-kaya bunuh diri. Menunjukkan bahwa popularitas, kecantikan, kegantengan, bahwa duit tidak bisa, bahagia tak bisa dibeli. Ustaz dapat dari mana? Ada di gerobak truk tertulis. Bahagia tak bisa. Kebahagiaan hanya didapatkan orang yang sudah lepas dari yang 2 ini. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang. Wa abshiru, berbahagialah engkau. Orang paling banyak bunuh diri di dunia ini, orang pertama Amerika, yang kedua Eropa, ketiga Jepang. Tidak ada negara paling bersih di dunia selain Jepang. Tak ada yang paling kaya, paling hebat. Untuk Asia ini Jepang paling hebat. Dulu ketika kita dijajah, di antara yang menjajah kita ada negara Asia. Siapa itu? Jepang. Tapi justru orang Jepang banyak bunuh diri. Orang Jepang tuh mudah dia stres, mudah. Asal susah hati sedikit, kebetulan di dindingnya banyak samurai. Asal susah hati cabut, arah kiri. Mati. Tapi orang kita tidak. Begitu dia susah hati, ditengoknya dinding, tertulis di dinding Allah. Tengok. Begitu dia susah hati, ditengoknya tertulis di dinding, kaligrafi. Apa tulisannya? Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau bisa kaligrafi yang kita beli itu tahu kita bacanya. Itu pasti tahu kan, ada terjemahnya di bawah. Saya bukan menyindir ibu. Untuk ngasih tahu, banyak juga kadang jamaah nih banyak kaligrafi. Apa bacanya itu? Ada di ketawanya, dia tahu. Kali itu ada terjemahannya. Nikmat apa lagi yang kurang kau syukuri? Orang di tempat lain bernapas saja susah. Tapi ketika kita diingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kenapa tak kau syukuri? Kita bernapas enak. Ada orang judul lagunya setengah napasku pergi. No, oleh sebab itu maka tenang insya Allah. Negara paling hebat Amerika, paling hebat Eropa, paling hebat Jepang, angka bunuh diri tinggi. Orang naik ke gedung lantai 100 kondominium, apartemen, terjun ke bawah, pup, pecah berserak otak. Mati. Kenapa? Berawal dari stres, meningkat ke depresi, akhirnya putus asa bunuh diri. Orang kita, mereka naik mobil mewah, tapi hatinya susah. Orang kita naik angkot tidur sampai lewat gang. Kalau tak dibangun nih sama tukang angkot, bu, udah sampai terminal. Apa katanya? Marah pula itu. Habis waktu kita. Sekarang kita jawab pertanyaan. Intinya adalah ibu baru bisa membantu bapak mengatasi di masalah COVID ini kalau di hati ibu sudah hilang rasa takut dan rasa sedih. Ketika ibu bahagia, belum ibu bercakap, baru ibu tatapan mata ibu aja, belum ibu bercakap, maka bapak itu sudah kuat menghadapi COVID ini. Balik ibu pengajian, belum lagi ibu bercakap, belum buka cadar, baru kedip-kedip aja, kuat bapak itu. Orang yang bahagia itu ada auranya. Ibu-ibu memancarkan aura, memancarkan rahmat. Bahasa orang sekarang aura, sebetulnya rahmat yang diberikan Allah menyebarnya. Iza quri'al Quran, kalau dibacakan Quran fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Rahmat itulah dia. Banyak zikir, banyak salawat, ada rahmat. Rahmat itu menyebar. Rahmat dari ibu, rahmat dari ibu, rahmat dari ibu. Maka berkumpul rahmat-rahmat Allah. Kita ini masuk surga kenapa? Karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tak ada hadis menyebut orang masuk la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu, karena rahmat Allah. Jadi untuk apalah kita bangun malam, mandi bersih, sholat sunat, wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat tahajud,
untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi pas saya berdoa, semoga kita dapat rahmat Allah, semua mengatakan amin. Ada satu ibu-ibu, diam aja dia. Ibu kenapa diam? Rupanya nama lakinya Pak Rahmat. Dia udah dapat gitu deh. Ayah-ayah, wah ya tuh.